Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa konstipasi sering terjadi saat puasa? Bulan Ramadan merupakan periode ibadah yang dijalani oleh umat muslim di seluruh dunia dengan menahan makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain memiliki nilai spiritual yang tinggi, puasa juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi dengan pola makan yang berbeda dari biasanya. Namun, perubahan pola makan, jadwal makan, serta kebiasaan hidup selama bulan Ramadan seringkali memicu berbagai keluhan kesehatan, salah satunya adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan kesulitan buang air besar, frekuensi buang air besar yang lebih jarang dari biasanya, atau keluarnya feses yang keras dan kering. Dalam kondisi normal, frekuensi buang air besar seseorang dapat bervariasi, mulai dari 3 kali sehari hingga 3 kali dalam seminggu. Namun, ketika frekuensi tersebut menurun secara signifikan dan disertai rasa tidak nyaman, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai konstipasi. Selama bulan Ramadan, tubuh mengalami perubahan signifikan dalam pola konsumsi makanan dan cairan. Jika pada hari-hari biasa seseorang dapat makan dan minum secara bertahap sepanjang hari, saat berpuasa asupan makanan dan minuman terbatas pada 2 waktu utama, yaitu saat sahur dan berbuka puasa. Perubahan ini memengaruhi ritme kerja sistem pencernaan yang sebelumnya terbiasa bekerja secara teratur sepanjang hari. Sistem pencernaan manusia bekerja melalui serangkaian proses kompleks yang melibatkan berbagai organ seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Setelah makanan dicerna di lambung dan usus halus, sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar. Disinilah air dari sisa makanan diserap kembali oleh tubuh, sehingga terbentuk feses yang kemudian dikeluarkan melalui proses buang air besar. Pada kondisi tertentu, proses ini dapat terganggu. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konstipasi selama puasa adalah kurangnya asupan serat dalam makanan. Serat merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat bekerja dengan meningkatkan volume feses dan membantu mempercepat pergerakan usus, peristaltik. Namun, selama bulan Ramadan banyak orang cenderung mengonsumsi makanan tinggi lemak, tinggi gula, dan rendah serat seperti gorengan, makanan manis, atau makanan cepat saji. Pola makan seperti ini dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan risiko sembelit. Selain itu, kekurangan cairan juga menjadi penyebab utama konstipasi saat puasa. Tubuh manusia membutuhkan cukup cairan untuk membantu proses pencernaan dan menjaga konsistensi feses tetap lunak. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, usus besar akan menyerap lebih banyak air dari sisa makanan yang sedang diproses. Akibatnya, feses menjadi lebih kering, keras, dan sulit dikeluarkan. Kondisi ini sering terjadi ketika seseorang tidak mencukupi kebutuhan cairannya saat berbuka dan sahur. Faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya konstipasi adalah perubahan ritme biologis sistem pencernaan. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk aktivitas pencernaan. Ketika pola makan berubah secara drastis selama bulan Ramadan, sistem pencernaan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan jadwal makan yang baru. Proses adaptasi ini dapat menyebabkan perlambatan gerakan usus yang berfungsi mendorong sisa makanan keluar dari tubuh. Selain faktor nutrisi dan hidrasi, kurangnya aktivitas fisik juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya konstipasi. Banyak orang cenderung mengurangi aktivitas selama berpuasa karena merasa lemas atau menghemat energi. Padahal aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, peregangan, atau olahraga ringan dapat membantu merangsang pergerakan usus sehingga proses buang air besar menjadi lebih lancar. Kebiasaan lain yang sering tidak disadari adalah menunda keinginan untuk buang air besar. Ketika dorongan untuk buang air besar diabaikan secara berulang, usus besar akan terus menyerap air dari feses yang tertahan di dalamnya. Hal ini menyebabkan feses menjadi semakin keras dan sulit dikeluarkan. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, risiko konstipasi akan semakin meningkat. Meskipun konstipasi sering dianggap sebagai masalah kesehatan yang ringan, kondisi ini tetap perlu diperhatikan. Jika tidak ditangani dengan baik, sembelit dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti perut kembung, nyeri perut, hingga gangguan pada area anus seperti wasir atau ambeien. Oleh karena itu, memahami penyebab konstipasi selama bulan Ramadan merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan memperhatikan pola makan yang seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, serta tetap aktif bergerak, risiko terjadinya sembelit selama puasa dapat diminimalkan sehingga ibadah Ramadan dapat dijalani dengan lebih nyaman dan sehat. Pengaruh pola makan saat puasa terhadap sistem pencernaan.
Puasa Ramadan menyebabkan perubahan signifikan pada pola makan dan gaya hidup seseorang. Jika pada hari-hari biasa tubuh menerima asupan makanan secara bertahap sepanjang hari, selama bulan puasa asupan makanan hanya terjadi dalam waktu terbatas, yaitu saat sahur sebelum fajar dan berbuka puasa setelah matahari terbenam. Perubahan ini memengaruhi cara kerja sistem pencernaan karena tubuh harus menyesuaikan diri dengan jadwal makan yang berbeda dari biasanya. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem biologis yang kompleks yang melibatkan berbagai organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Setiap organ memiliki fungsi tertentu dalam memecah makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk feses. Proses ini berlangsung secara terkoordinasi melalui gerakan yang disebut peristaltik, yaitu kontraksi otot pada saluran pencernaan yang mendorong makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lainnya. Selama puasa, sistem pencernaan mengalami periode istirahat yang lebih panjang karena tidak menerima makanan selama beberapa jam. Kondisi ini sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi tubuh, seperti membantu proses detoksifikasi alami dan memperbaiki metabolisme. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila pola makan saat sahur dan berbuka tetap seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Masalah mulai muncul ketika pola makan selama bulan Ramadan tidak terjaga dengan baik. Salah satu kebiasaan yang sering terjadi adalah mengonsumsi makanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat saat berbuka puasa. Setelah seharian menahan lapar dan haus, banyak orang cenderung makan secara berlebihan tanpa memperhatikan komposisi nutrisi yang dikonsumsi. Kebiasaan ini dapat memberikan beban tambahan pada sistem pencernaan, terutama pada lambung dan usus. Selain itu, makanan yang dikonsumsi saat berbuka seringkali didominasi oleh makanan tinggi gula dan tinggi lemak, seperti minuman manis, kue-kue, serta gorengan. Makanan tinggi gula memang dapat memberikan energi dengan cepat karena mudah diserap oleh tubuh. Namun, konsumsi gula berlebihan tanpa diimbangi serat dapat memperlambat proses pencernaan dan memengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Demikian pula dengan makanan tinggi lemak. Lemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan karbohidrat atau protein. Ketika seseorang mengonsumsi makanan berlemak dalam jumlah besar, proses pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Hal ini dapat menyebabkan rasa penuh pada perut, kembung, serta memperlambat pergerakan makanan di dalam usus. Selain komposisi makanan, pola makan yang tidak teratur juga dapat memengaruhi kesehatan pencernaan. Saat sahur, sebagian orang cenderung makan dengan terburu-buru karena waktu yang terbatas sebelum waktu imsak. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan menyulitkan proses pencernaan di lambung dan usus. Padahal proses pengunyahan di dalam mulut merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pencernaan. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem pencernaan selama puasa adalah kecukupan cairan tubuh. Air memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan, mulai dari membantu pemecahan makanan hingga menjaga konsistensi feses. Ketika tubuh kekurangan cairan, usus besar akan menyerap lebih banyak air dari sisa makanan yang sedang diproses. Akibatnya, feses menjadi lebih kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Selama bulan Ramadan, risiko kekurangan cairan meningkat karena tubuh tidak mendapatkan asupan air selama berjam-jam. Jika kebutuhan cairan tidak dipenuhi dengan baik saat sahur dan berbuka, kondisi ini dapat memicu terjadinya dehidrasi ringan yang berkontribusi terhadap konstipasi. Selain makanan dan cairan, pola tidur juga dapat memengaruhi sistem pencernaan selama bulan puasa. Banyak orang mengalami perubahan jadwal tidur karena aktivitas ibadah seperti salat tarawih dan bangun lebih awal untuk sahur. Kurang tidur dapat memengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur metabolisme tubuh, termasuk hormon yang berperan dalam mengatur rasa lapar, rasa kenyang, dan pergerakan usus. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik. Selama puasa, sebagian orang cenderung mengurangi aktivitas karena merasa lemas atau takut kehabisan energi. Padahal aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau olahraga ringan dapat membantu merangsang gerakan usus dan memperlancar proses buang air besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola makan dan gaya hidup selama bulan Ramadan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan sistem pencernaan. Konsumsi makanan rendah serat, kurangnya asupan cairan, pola makan yang tidak teratur, serta kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko terjadinya konstipasi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan nutrisi saat sahur dan berbuka, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, mencukupi kebutuhan cairan, serta tetap aktif bergerak merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan selama menjalani ibadah puasa. Dengan pola hidup yang sehat, tubuh dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan selama Ramadan tanpa menimbulkan gangguan pencernaan yang berarti. Gejala konstipasi yang perlu diwaspadai selama puasa. Konstipasi atau sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan yang cukup sering dialami selama bulan Ramadan.
Kondisi ini terjadi ketika proses pengeluaran feses dari usus besar menjadi lebih lambat atau sulit, sehingga frekuensi buang air besar menurun dan feses menjadi keras. Meskipun sering dianggap sebagai masalah kesehatan yang ringan, konstipasi tetap perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta berpotensi menyebabkan komplikasi apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Secara medis, konstipasi biasanya ditandai dengan frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu atau adanya kesulitan dalam proses pengeluaran feses. Namun, penting untuk dipahami bahwa frekuensi buang air besar setiap individu dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, perubahan pola buang air besar dari kebiasaan normal seseorang dapat menjadi indikator awal terjadinya konstipasi. Selama bulan puasa, perubahan pola makan dan pola hidup dapat memengaruhi aktivitas sistem pencernaan. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa gejala yang berkaitan dengan konstipasi. Salah satu gejala yang paling umum adalah penurunan frekuensi buang air besar. Seseorang yang biasanya buang air besar setiap hari mungkin mengalami perubahan menjadi 2 hingga 3 hari sekali selama berpuasa. Jika kondisi ini disertai rasa tidak nyaman pada perut, maka hal tersebut dapat menjadi tanda awal sembelit. Gejala lain yang sering muncul adalah konsistensi feses yang lebih keras dan kering. Hal ini terjadi karena usus besar menyerap lebih banyak air dari sisa makanan ketika tubuh mengalami kekurangan cairan. Feses yang terlalu keras dapat menyebabkan proses buang air besar menjadi lebih sulit dan memerlukan usaha mengejan yang lebih kuat. Selain itu, penderita konstipasi sering mengalami perasaan tidak tuntas setelah buang air besar. Meskipun sudah mencoba untuk buang air besar, seseorang masih merasa bahwa terdapat sisa feses yang belum sepenuhnya keluar dari tubuh. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut serta keinginan untuk kembali ke toilet. Konstipasi juga dapat menimbulkan beberapa keluhan tambahan yang berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Salah satunya adalah perut kembung. Ketika pergerakan usus melambat, gas yang terbentuk selama proses pencernaan dapat menumpuk di dalam saluran pencernaan. Penumpukan gas ini menyebabkan perut terasa penuh, tegang, dan tidak nyaman. Selain kembung, beberapa orang juga mengalami nyeri atau kram pada perut bagian bawah. Nyeri ini biasanya terjadi karena usus bekerja lebih keras untuk mendorong feses yang keras agar dapat keluar dari tubuh. Pada beberapa kasus, rasa nyeri ini dapat muncul secara berulang terutama ketika seseorang mencoba untuk buang air besar. Gejala lain yang juga sering dialami adalah nafsu makan yang menurun. Ketika terjadi konstipasi, perut dapat terasa penuh atau tidak nyaman sehingga seseorang menjadi kurang berselera untuk makan. Kondisi ini dapat memengaruhi asupan nutrisi tubuh, terutama selama bulan puasa ketika waktu makan sudah terbatas. Pada kondisi konstipasi yang lebih berat, seseorang mungkin harus mengejan dengan kuat saat buang air besar. Mengejan secara berlebihan dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus. Jika kondisi ini terjadi secara berulang, risiko terjadinya gangguan seperti wasir atau ambeien dapat meningkat. Selain wasir, konstipasi juga dapat menyebabkan fisura ani, yaitu luka kecil atau retakan pada jaringan kulit di sekitar anus. Fisura ani biasanya terjadi akibat keluarnya feses yang sangat keras sehingga melukai jaringan di sekitarnya. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat serta perdarahan ringan saat buang air besar. Dalam beberapa kasus, konstipasi juga dapat menyebabkan penumpukan feses di dalam usus besar, yang dikenal sebagai impaksi feses. Kondisi ini terjadi ketika feses yang sangat keras menumpuk dan sulit dikeluarkan tanpa bantuan medis. Meskipun jarang terjadi, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang lebih serius. Oleh karena itu, mengenali gejala konstipasi sejak dini sangat penting agar kondisi tersebut dapat segera ditangani. Jika seseorang mulai merasakan perubahan pola buang air besar, perut terasa kembung, atau kesulitan saat buang air besar selama puasa, langkah-langkah pencegahan seperti meningkatkan konsumsi serat, memperbanyak minum air, dan menjaga aktivitas fisik dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan pemahaman yang baik mengenai gejala konstipasi, setiap individu dapat lebih waspada terhadap perubahan yang terjadi pada sistem pencernaannya selama bulan Ramadan. Hal ini penting agar ibadah puasa dapat dijalani dengan nyaman tanpa terganggu oleh masalah kesehatan pada sistem pencernaan. Cara mencegah konstipasi saat puasa. Konstipasi selama bulan Ramadan sebenarnya dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan keseimbangan nutrisi dalam makanan sehari-hari. Meskipun tubuh mengalami perubahan jadwal makan yang cukup signifikan saat berpuasa, sistem pencernaan tetap dapat bekerja secara optimal apabila kebutuhan nutrisi, cairan, serta aktivitas fisik tetap terjaga. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan sistem pencernaan selama menjalani ibadah puasa. Salah satu langkah utama dalam mencegah konstipasi adalah mengonsumsi makanan yang kaya serat. Serat merupakan komponen penting dalam menjaga kelancaran proses pencernaan.
Dalam sistem pencernaan, serat berperan meningkatkan volume feses dan membantu merangsang gerakan usus atau peristaltik, sehingga sisa makanan dapat lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Sumber serat dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan, terutama sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Contoh sayuran yang kaya serat antara lain bayam, brokoli, wortel, dan kangkung. Sementara itu, buah-buahan seperti pepaya, apel, pisang, dan pir juga dikenal baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Mengonsumsi makanan berserat saat sahur sangat dianjurkan karena serat membantu mempertahankan fungsi usus selama periode puasa yang cukup panjang. Selain serat, kecukupan cairan tubuh juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah konstipasi. Air membantu melunakkan feses dan mempermudah proses pengeluaran sisa makanan dari usus besar. Ketika tubuh kekurangan cairan, usus besar akan menyerap lebih banyak air dari sisa makanan yang sedang diproses. Hal ini menyebabkan feses menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Selama bulan Ramadan, kebutuhan cairan tetap harus terpenuhi meskipun waktu minum menjadi terbatas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola konsumsi cairan 8 gelas per hari yang dibagi antara waktu berbuka hingga sahur. Misalnya, 2 gelas air saat berbuka, 2 gelas setelah makan malam, 2 gelas sebelum tidur, dan 2 gelas saat sahur. Pola ini membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung proses pencernaan. Langkah berikutnya adalah menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan rendah serat secara berlebihan. Selama bulan Ramadan, makanan seperti gorengan, makanan cepat saji, serta makanan tinggi gula sering menjadi pilihan saat berbuka puasa. Meskipun makanan tersebut terasa lezat dan dapat memberikan energi dengan cepat, konsumsi berlebihan dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan risiko sembelit. Makanan tinggi lemak membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, makanan tersebut dapat memperlambat pengosongan lambung serta mengurangi kecepatan pergerakan usus. Oleh karena itu, sebaiknya makanan berlemak dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas dan diimbangi dengan makanan yang kaya serat. Selain memperhatikan pola makan, aktivitas fisik juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Aktivitas fisik dapat membantu merangsang gerakan usus sehingga proses pengeluaran feses menjadi lebih lancar. Meskipun selama puasa sebagian orang merasa lebih mudah lelah, tetap melakukan aktivitas fisik ringan sangat dianjurkan. Beberapa bentuk aktivitas fisik yang dapat dilakukan selama bulan Ramadan antara lain berjalan kaki ringan, peregangan otot, atau olahraga ringan setelah berbuka puasa. Aktivitas tersebut tidak hanya bermanfaat bagi sistem pencernaan, tetapi juga membantu menjaga kebugaran tubuh secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk tidak menunda keinginan buang air besar. Ketika tubuh memberikan sinyal untuk buang air besar, sebaiknya segera merespons dorongan tersebut. Menunda buang air besar dapat menyebabkan feses tertahan lebih lama di dalam usus besar, sehingga semakin banyak air yang diserap oleh tubuh. Akibatnya, feses menjadi lebih keras dan proses pengeluarannya menjadi lebih sulit. Kebiasaan lain yang juga dapat membantu mencegah konstipasi adalah mengatur pola makan secara teratur. Saat sahur, sebaiknya seseorang tidak makan terlalu cepat atau dalam jumlah berlebihan. Mengunyah makanan dengan baik dapat membantu proses pencernaan sejak tahap awal di dalam mulut, sehingga kerja lambung dan usus menjadi lebih ringan. Selain itu, mengawali berbuka puasa dengan makanan yang ringan seperti buah atau air putih juga dapat membantu sistem pencernaan beradaptasi setelah berpuasa selama berjam-jam. Setelah itu, makanan utama dapat dikonsumsi secara bertahap dengan komposisi nutrisi yang seimbang. Dengan menerapkan pola makan sehat, mencukupi kebutuhan cairan, menjaga aktivitas fisik, serta membangun kebiasaan pencernaan yang baik, risiko terjadinya konstipasi selama bulan Ramadan dapat diminimalkan. Upaya pencegahan ini sangat penting agar tubuh tetap sehat dan ibadah puasa dapat dijalani dengan nyaman tanpa gangguan pada sistem pencernaan. Kapan konstipasi saat puasa perlu mendapatkan penanganan medis? Konstipasi atau sembelit selama bulan Ramadan pada umumnya merupakan kondisi yang bersifat ringan dan sementara. Sebagian besar kasus dapat diatasi dengan perubahan pola makan, peningkatan asupan cairan, serta penerapan gaya hidup sehat. Namun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu konstipasi dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius pada sistem pencernaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kapan kondisi sembelit perlu mendapatkan perhatian medis agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Secara umum, konstipasi dapat dianggap sebagai kondisi yang memerlukan evaluasi medis apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama atau disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan. Dalam dunia medis, konstipasi yang berlangsung lebih dari 2 minggu secara terus-menerus meskipun telah dilakukan perubahan pola makan dan gaya hidup biasanya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan.
Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah nyeri perut yang cukup hebat atau berlangsung secara terus-menerus. Nyeri perut yang berkaitan dengan konstipasi biasanya terjadi akibat penumpukan feses di dalam usus besar yang menyebabkan tekanan pada dinding usus. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, penumpukan tersebut dapat mengganggu pergerakan normal usus dan menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan. Gejala lain yang memerlukan perhatian khusus adalah perdarahan saat buang air besar. Perdarahan dapat terjadi akibat berbagai kondisi, seperti wasir, hemoroid, atau luka kecil pada jaringan anus yang dikenal sebagai fisura ani. Kedua kondisi ini sering muncul akibat kebiasaan mengejan terlalu kuat saat buang air besar karena feses yang keras. Meskipun dalam banyak kasus perdarahan bersifat ringan, kondisi ini tetap perlu diperiksa oleh tenaga medis untuk memastikan penyebabnya. Selain itu, konstipasi yang disertai dengan penurunan berat badan secara tidak sengaja juga perlu mendapatkan perhatian medis. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan dapat menjadi indikasi adanya gangguan metabolisme atau penyakit tertentu pada sistem pencernaan. Oleh karena itu, evaluasi medis diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat kondisi medis yang lebih serius. Perubahan pola buang air besar secara tiba-tiba juga merupakan tanda yang perlu diperhatikan. Misalnya, seseorang yang sebelumnya memiliki pola buang air besar yang teratur tiba-tiba mengalami konstipasi yang berkepanjangan tanpa penyebab yang jelas. Perubahan seperti ini dapat berkaitan dengan gangguan pada fungsi usus besar atau kondisi medis lainnya yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses penanganan konstipasi, tenaga medis biasanya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat kesehatan pasien, termasuk pola makan, kebiasaan hidup, serta gejala yang dialami. Pemeriksaan fisik juga dapat dilakukan untuk menilai kondisi perut dan sistem pencernaan secara umum. Pada beberapa kasus tertentu, pemeriksaan tambahan seperti tes laboratorium atau pemeriksaan pencitraan mungkin diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti konstipasi. Salah satu metode yang sering digunakan dalam penanganan konstipasi adalah pemberian obat pencahar atau laksatif. Obat ini bekerja dengan berbagai mekanisme, seperti meningkatkan kandungan air dalam feses atau merangsang gerakan usus. Namun, penggunaan obat pencahar sebaiknya dilakukan dengan pengawasan tenaga medis karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan serta gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Selain pengobatan, dokter biasanya juga akan memberikan edukasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat membantu memperbaiki fungsi pencernaan. Edukasi tersebut meliputi peningkatan konsumsi makanan berserat, memperbanyak asupan cairan, menjaga aktivitas fisik, serta membangun kebiasaan buang air besar yang teratur. Penting untuk dipahami bahwa menjaga kesehatan sistem pencernaan selama bulan Ramadan merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sistem pencernaan yang sehat memungkinkan tubuh menyerap nutrisi dengan baik dan mendukung berbagai fungsi metabolisme yang penting bagi tubuh. Puasa sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dijalani dengan pola hidup yang seimbang. Dengan memperhatikan komposisi makanan saat sahur dan berbuka, mencukupi kebutuhan cairan, serta tetap menjaga aktivitas fisik, sebagian besar gangguan pencernaan seperti konstipasi dapat dicegah atau diatasi dengan baik. Namun apabila konstipasi tetap terjadi dan disertai gejala yang mengkhawatirkan, tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Penanganan yang tepat sejak dini dapat mencegah terjadinya komplikasi serta membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan selama menjalani ibadah puasa. Dengan demikian, pemahaman mengenai tanda-tanda konstipasi yang memerlukan penanganan medis menjadi hal yang penting bagi setiap individu. Kesadaran ini tidak hanya membantu menjaga kenyamanan selama berpuasa, tetapi juga berperan dalam mendukung kesehatan jangka panjang dari sistem pencernaan manusia. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.